Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang pengantar riset. Riset atau biasa juga kita sebut sebagai penelitian. Yang pertama, apa itu penelitian? Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu research. Re itu artinya kembali, dan to search itu artinya mencari. Dalam bahasa Indonesia, penelitian itu adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Kesimpulannya, dari definisi itu, penelitian itu adalah suatu hal yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi penelitian itu berangkat dari suatu masalah gitu ya, yang akan dicari solusinya. Nah, tujuan dari penelitian itu apa? Yang pertama yaitu memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua yaitu menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki teori. Dia bisa menemukan hal baru sebagai inovasi, atau mengembangkan apa yang sudah ada, atau bisa juga memperbaiki apa yang sudah ada apabila sesuatu yang sudah ada itu mengalami kekurangan. Gitu ya. Yang ketiga, menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki metode kerja. Jadi kalau yang nomor 2 itu teorinya yang ditemukan, dikembangkan, dan diperbaiki. Kalau yang nomor 3 itu adalah metode kerjanya. Oke. Yang selanjutnya, penelitian ilmiah. Penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, karena di sini kita bicara tentang penelitian, jadi dia juga harus menggunakan metode khusus, metode ilmiah, yang bisa diukur dan dibuktikan secara rasional, jadi dia masuk akal, tidak mengada-ada, logis, dan analitis. Jadi sesuai, sebab akibatnya itu juga sesuai. Oh, jika ada kejadian ini, maka nanti akibatnya seperti ini, seperti itu. Dan disertai dengan analisis-analisis pendukungnya, serta dapat dipahami oleh indera manusia. Jadi, kalau misalnya kita melakukan penelitian ilmiah, maka hal-hal itu harus dipenuhi. Dia masuk akal, dia analitis, dia bisa dipahami oleh indera manusia. Ya. Jadi ketika orang lain melakukan hal yang sama, itu tidak yang hasilnya benar-benar beda jauh gitu, tidak, tapi bisa saling mendukung. Oke. Selanjutnya, penelitian ilmiah cirinya harus menggunakan metode penelitian yang ilmiah. Nah, untuk itu kita perlu belajar penelitian, metodologi penelitian. Jadi, metodologi penelitian itu langkah-langkahnya, apa yang harus diketahui itu sudah ada semuanya di sana. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, sebelum kita pelajari metodologi penelitian, kita kenali dulu lah pendahuluannya seperti apa, gitu ya. Lanjut ke jenis-jenis penelitian, klasifikasi penelitian. Yang pertama itu didasarkan pada aplikasinya, ada penelitian dasar, ada penelitian terapan. Yang kedua berdasarkan metodenya, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif. Satu lagi yang belum tertulis di situ yaitu penelitian kombinasi keduanya atau penelitian campuran. Oke, yang selanjutnya adalah penelitian berdasarkan maksud atau tujuannya, yaitu penelitian deskripsi, penelitian korelasi, dan penelitian eksperimen. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu berdasarkan aplikasinya, itu ada penelitian murni atau penelitian dasar, dan penelitian terapan. Penelitian murni itu apa? Nah, penelitian murni itu mempunyai tujuan utama yaitu untuk memajukan pengetahuan dan untuk mengidentifikasi atau menjelaskan hubungan variabel. Jadi,
untuk penelitian murni, ini lebih kepada inovasi atau menemukan hal yang baru, atau membuat sesuatu yang baru dari apa yang belum ada sebelumnya. Nah, penelitian murni juga sebagai sumber dari sebagian besar informasi baru dan cara berpikir dunia. Nah, itu tadi. Karena dia sebagai inovasi, nantinya bisa dikembangkan di penelitian terapan. Jadi kalau hal-hal yang baru itu dia nanti masuknya di penelitian murni. Tapi ketika dia dikembangkan, maka dia masuk di penelitian terapan. Nah, penelitian murni didorong oleh rasa ingin tahu, intuisi, dan minat, dan lebih bersifat eksplorasi. Terkadang penelitian murni dapat bertindak sebagai dasar untuk penelitian terapan. Oke, jelas ya. Selanjutnya yaitu penelitian terapan. Nah, penelitian terapan itu diambil dari sebagian penelitian murni yang sudah dilakukan. Tuh. Dilakukan untuk memecahkan masalah spesifik dan praktis. Jadi masalah yang diangkat pun juga lebih sederhana, lebih kalau penelitian murni itu masalahnya lebih kompleks, lebih luas. Kalau di penelitian terapan itu masalahnya lebih sempit. Tuh. Jadi lebih spesifik dan praktis. Dilakukan untuk tujuan tertentu. Jadi bukan hanya sekedar ingin tahu, tapi oh ada masalah seperti ini. Ada dasar dari penelitian murni seperti ini. Barulah dilakukan penelitian. Jadi untuk tujuan tertentu seperti itu. Hasil penelitian terapan biasanya ditunjukkan untuk penggunaan saat ini. Nah, tadi yang saya sampaikan, karena dia berangkat dari masalah yang terjadi, maka ditunjukkan untuk penggunaan saat ini. Penelitian terapan seringkali didasarkan pada penelitian dasar atau penelitian murni. Oke, sekarang klasifikasi berdasarkan metodenya, yaitu ada 3, tadi sudah saya jelaskan juga. Kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi dari keduanya atau campuran. Kalau penelitian kualitatif itu berarti dia kualitas. Kalau kualitas itu berarti dia digambarkan melalui deskripsi. Jadi dia lebih bersifat deskripsi nanti hasilnya itu. Mendeskripsikan suatu objek. Nah, selanjutnya, kalau misalnya yang kuantitatif, itu kuantitas atau jumlah. Jadi kalau kualitatif itu dia bersifat deskripsi, kalau kuantitatif itu nantinya dia ada perhitungan statistiknya. Seperti itu. Jadi dihubungkan dengan pengumpulan datanya itu dia bersifat angka-angka, terus diolah menggunakan statistika, bisa menggunakan seperti perhitungan-perhitungan matematis, seperti itu. Kalau misalnya yang kualitatif, itu berdasarkan apa yang dilihat oleh peneliti, apa yang ada yaitu yang dituangkan di dalam hasil penelitian, seperti itu. Nah, kalau penelitian campuran itu dilakukan ketika penelitian kualitatif saja tidak bisa menghasilkan hasil penelitian yang maksimal, atau penelitian kuantitatif saja tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi, kedua penelitian itu dikombinasikan sehingga disebut penelitian campuran. Jadi dia juga melihat kondisi yang ada seperti ini, dicatat sebagai hasil penelitian. Tapi juga dia mengambil data yang berupa bilangan sehingga nanti bisa diolah secara kuantitatif. Seperti itu. Jadi campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Oke, kita lanjut. Klasifikasi berdasarkan tujuannya. Oke. Kalau berdasarkan tujuannya, dia di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu eksplorasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga penelitian analitis atau eksplanasi. Bedanya apa? Nah, kalau eksplorasi itu lebih kepada topik baru, menggali topik baru atau apa sih ini? Itu lebih kepada penelitian eksplorasi. Kalau deskripsi itu menggambarkan fenomena sosial.
fenomena sosial. Tapi kalau penelitian analitis itu lebih kepada mengapa ini kok bisa terjadi ya, seperti itu. Oke, jadi bedanya adalah apa yang diteliti. Kalau misalnya yang eksplorasi itu menggali topik baru, kalau deskripsi itu menggambarkan suatu fenomena sosial, kalau eksplanasi itu mengapa sesuatu bisa terjadi, gitu ya. Oke, nah sekarang penelitian itu berangkatnya dari masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah suatu pernyataan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel atau mempersoalkan hubungan antar variabel pada suatu fenomena. Itu maksudnya seperti apa ya? Nah, intinya masalah itu terjadi ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, sehingga menjadi suatu masalah. Seperti itu. Nah, ketika muncul seperti itu, maka kita kan berpikir, bagaimana ya kalau dicoba dengan solusi seperti ini, seperti ini. Nah, kalau sudah ada yang tidak cocok, itu berarti kan sudah suatu masalah. Sekarang, di dalam penelitian, apa sih pentingnya kita mencari masalah atau menentukan masalah yang akan kita angkat? Alasannya yang pertama, mengapa identifikasi masalah itu penting? Yang pertama adalah kualitas penelitian ditentukan oleh kualitas masalah, bukan ketinggian teknologi yang digunakan. Jadi, meskipun teknologinya sangat hebat yang digunakan untuk penelitian tersebut, tetapi kalau masalahnya tidak tidak berkualitas, tidak menarik atau tidak bermanfaat mungkin, nah berarti ya tetap saja dia kurang bagus kualitasnya. Tapi ketika kualitas masalah atau masalah yang dipilih itu menarik atau mungkin lebih bermanfaat, lebih dibutuhkan, dengan teknologi yang sederhana pun dia bisa menjadi penelitian yang sangat bagus. Yang kedua, reviewer jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Yang ketiga, usahakan memilih masalah penelitian yang orisinil atau baru. Kita sebagai penggagas baru di masalah itu. Meneliti masalah yang sudah diteliti orang lain membuat kita harus melakukan komparasi atau perbandingan dengan perbedaan yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Jadi, kalau misalnya kita melakukan penelitian sesuai dengan ide kita sendiri, maka kita bebas mau melakukan apa, mau menggunakan metode apa, yang penting sesuai dengan penelitian itu, it's okay, bisa dilanjutkan. Tetapi kalau misalnya kita sudah pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya, maka kita harus cek apa ya kelemahan penelitian dari orang lain itu dan apa kelebihan dari penelitian saya, seperti itu. Sehingga penelitian saya ini nantinya akan menjadi lebih berbeda, lebih bagus, seperti itu. Oke, nah sekarang syarat-syarat dari masalah penelitian. Masalah pada penelitian itu tidak hanya sekedar ada suatu hal yang nggak cocok berarti dia masalah. Iya, memang itu masalah, tapi tidak semua menjadi masalah penelitian, karena ada beberapa hal syaratnya masalah penelitian. Yang pertama yaitu menarik. Minimal menarik bagi si peneliti untuk melakukan penelitian. Yang kedua yaitu bermanfaat. Bermanfaat sebisa mungkin bermanfaat untuk banyak orang, ya, tapi kalau misalnya memang nggak bisa hanya bermanfaat untuk sendiri, ya buat apa gitu kan ya. Jadi penelitian kita lebih bagus itu kalau bisa dimanfaatkan oleh banyak orang nantinya hasil dari penelitian kita. Yang ketiga yaitu hal yang baru atau orisinil seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Yang keempat yaitu dapat diuji. Dapat diuji dalam hal ini berarti masalah yang kita lakukan itu benar-benar bisa diuji kebenarannya. Jadi apa yang kita tuliskan, apa yang kita hasilkan dari penelitian ini benar-benar murni, benar-benar jujur dari hasil penelitian. Jadi ketika ada peneliti lain yang melakukan penelitian itu, haruslah hasilnya juga
sama, kecuali nantinya kalau dia menggunakan metode yang berbeda. Karena kalau misalnya menggunakan metode yang berbeda, berarti dimungkinkan, karena kan komparasi tadi ya, jadi dimungkinkan membuat hasil yang berbeda juga. Yang selanjutnya yaitu dapat dilaksanakan, baik dari segi biaya, dari segi waktu, itu dia dapat dilaksanakan. Selanjutnya masalah itu penting. Nah, kalau nggak penting ngapain diteliti? Kan gitu kan. Jadi masalah yang diteliti adalah masalah yang penting. Yang terakhir yaitu tidak melanggar etika atau sara, jadi tidak menyinggung suku, agama, ras gitu. Jadi tidak boleh melanggar etika. Nah, ini adalah elemen dari masalah. Masalah itu adalah sesuatu hal yang terjadi pada saat ini dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa yang kita harapkan. Kita berpikir untuk menemukan solusi-solusi sebagai untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tetapi solusi-solusi itu pasti juga mempunyai kendala-kendala. Nah, kita coba combine dari masalah yang ada, diberikan solusi-solusi yang ada, meskipun kita tahu ada kekurangan, nanti kita coba sehingga akhirnya nantinya akan menimbulkan hasil sebagai solusi dari masalah yang ada. Hasil penelitian itu bisa menjadi solusi dari masalah yang terjadi pada saat ini. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Pada video selanjutnya nanti kita akan mulai membahas tentang bagaimana sih kita nanti mulai melakukan penelitian gitu ya. Next, ditunggu video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.